waktu dengar kata pemimpin, apa yang langsung kebayang di kepala kamu? Mungkin sosok yang berdiri di depan ruangan sambil nunjuk-nunjuk whiteboard, atau yang pakai jas rapi, duduk di kursi yang paling besar sambil kasih arahan ke orang-orang di sekitarnya, atau malah yang sering marah-marah, kasih tugas, dan orang-orang lain yang cuma bisa bilang siap pak atau baik bu tanpa berani banyak ngomong. Nah, kalau kamu punya gambaran seperti itu, kamu nggak sendirian. Banyak loh orang juga mikirnya begitu. Tapi hari ini kita bakal obrolin satu hal penting. Pemimpin itu bukan cuma soal jadi bos, bukan cuma soal posisi paling atas, bukan juga soal siapa yang paling sering kasih perintah. Pemimpin itu juga bukan jabatan, tapi sikap. Bukan soal kamu berdiri di mana dalam struktur organisasi, tapi gimana kamu bisa punya pengaruh, punya arah, punya niat buat bawa sesuatu ke arah yang lebih baik. Dan kamu tahu, kamu bisa jadi pemimpin, bahkan tanpa gelar apapun. Karena pemimpin itu soal kemampuan buat membuat keputusan, mengajak orang lain, dan punya keberanian untuk mulai bergerak. Walaupun masih ragu, walaupun belum sempurna, bahkan walaupun kamu masih dalam proses belajar. Coba deh, kita ambil contoh. Pernah nggak kamu ada di satu situasi di mana semua orang bingung, tapi kamu mulai ngomong, gimana kalau kita coba ini dulu aja? Terus dari situ yang lain mulai gerak juga. Atau kamu jadi orang yang nggak banyak ngomong, tapi orang lain sering datang ke kamu buat curhat, buat minta saran, atau sekedar dengerin mereka. Itu juga bentuk dari kepemimpinan. Karena intinya bukan tentang jadi yang paling lantang, tapi tentang jadi yang paling bisa diandalkan. Jangan salah, ada juga orang yang terlihat seperti pemimpin karena punya posisi, tapi sebenarnya tidak menjalankan kepemimpinan. Misalnya, dia cuma kasih perintah tanpa peduli kondisi timnya. Dia cuma nyuruh tanpa mau dengar masukan, tanpa mau dengar saran. Dia merasa udah paling tahu, paling bener, dan gak mau dikritik. Padahal justru pemimpin yang hebat itu tahu kapan harus ngomong dan kapan harus dengerin. Bukan ngomong terus. Tahu kapan harus berdiri di depan dan kapan harus dorong orang lain buat maju. Tahu kapan harus tegas dan kapan harus menguatkan. Pemimpin itu kayak kompas. Dia nggak harus jalan paling cepat, tapi dia harus tahu arah. Dia nggak harus tahu semua jawaban. Dia tahu gimana caranya bantu orang lain nemuin jawabannya. Kadang dia jalan duluan, kadang dia jalan bareng, kadang dia ada di belakang, biar yang lain bisa belajar mandiri. Tapi kehadirannya selalu terasa. Dan itulah yang bikin orang lain percaya. Enggak karena dia nyuruh, tapi karena dia memberi contoh. Coba bayangin, kamu lagi naik gunung sama tim kecil. Jalan menanjak, dingin, capek, semua mulai kelelahan. Di situ pemimpin bukan yang paling kuat doang, tapi yang paling peka, yang sadar ada anggota yang mulai lemas, yang ngajak istirahat bareng, yang bilang gak apa-apa pelan, yang penting barengan. Dia yang ngatur ritme supaya semua bisa sampai di puncak. Mungkin dia juga capek, tapi dia tahu kalau dia berhenti duluan, yang lain bakalan makin drop. Jadi dia terus jalan sambil kasih semangat. Dia bukan sekedar memimpin jalan, tapi menjaga semangat. Dan itu nilainya jauh lebih dalam dari sekedar kasih instruksi. Kadang kita terlalu fokus sama tipe pemimpin yang kelihatan banget, yang pidatonya keren, public
speakingnya keren, yang followersnya banyak, yang setiap kata-katanya langsung viral. Tapi ada tipe pemimpin yang justru bekerja di balik layar, yang nggak cari sorotan, tapi dampaknya terasa, yang ngajak lewat tindakan, lewat teladan, bukan cuma kata-kata. Dan yang kayak gini juga penting banget, karena dunia ini nggak cuma butuh satu jenis pemimpin. Kita butuh yang strategis, tapi juga yang empatik. Kita butuh yang cepat mikir, tapi juga yang sabar mendengarkan. Kita butuh yang berani ambil keputusan, tapi juga yang nggak segan minta maaf kalau salah. Jadi, kalau kamu selama ini mikir, aku mah nggak cocok jadi pemimpin, aku nggak suka ngomong di depan banyak orang, coba kamu pikir lagi. Bisa jadi kamu punya bentuk kepemimpinan yang berbeda. Dan itu valid. Justru dunia ini butuh keragaman gaya kepemimpinan, keragaman gaya memimpin. Bayangin kalau semua pemimpin gayanya sama, yang galak semua, atau yang terlalu lembek semua, nggak akan jalan. Karena setiap tim, setiap lingkungan butuh pendekatan yang berbeda. Dan kepemimpinan itu dinamis. Kamu bisa berkembang, kamu bisa belajar, kamu bisa adaptasi. Mungkin hari ini kamu belum percaya diri buat ngomong di forum, tapi kalau kamu terus latihan, siapa tahu sebulan lagi kamu sudah bisa presentasi tanpa grogi, tanpa nervous, tanpa gemetar. Mungkin hari ini kamu belum tahu cara ambil keputusan cepat, tapi setelah beberapa pengalaman, kamu mulai tahu polanya. Oh, begini ternyata polanya. Karena jadi pemimpin itu proses, bukan label yang ditempel tiba-tiba, tapi perjalanan yang kamu jalani sedikit demi sedikit. Pemimpin juga bukan yang harus tahu segalanya. Justru yang hebat itu tahu kapan harus bertanya, tahu bahwa dia nggak sendirian, tahu bahwa dia butuh tim. Dan itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan. Karena pemimpin yang merasa harus bisa semuanya sendiri biasanya cepat lelah, cepat stres, cepat frustasi. Dan kadang malah jatuhnya otoriter. Tapi pemimpin yang tahu batas dirinya, tahu cara kolaborasi, justru bisa bikin timnya berkembang bareng. Mari kita lihat contoh nyata. Ada satu anak SMA, bukan ketua OSIS, bukan anak paling populer, tapi setiap kali ada tugas kelompok, teman-temannya pengen satu tim sama dia. Tahu kenapa? Karena dia nggak cuma mikirin nilai sendiri, dia bantu temannya yang bingung, dia bantu temannya yang nggak bisa, dia bagi tugas dengan adil. Dia dengerin masukan teman-temannya. Dia benerin kerjaan tanpa nyalahin. Dia ngajak orang lain berkembang. Nah, itulah pemimpin. Walaupun gak punya titel, dia punya pengaruh, punya dampak. Dan pengaruh itu datang dari sikap, dari kepercayaan, dan dari karakter. Jadi, jangan nunggu dikasih gelar dulu baru merasa bisa jadi pemimpin. Justru mulailah dari peran yang kamu punya hari ini. Di keluarga, kamu bisa jadi pemimpin dengan cara menjaga suasana rumah tetap tenang, tetap harmonis. Di kelas, kamu juga bisa jadi pemimpin dengan cara bantu teman yang tertinggal pelajaran. Di dalam komunitas, kamu juga bisa jadi pemimpin dengan cara inisiatif ngajak diskusi. Di medsos, kamu juga bisa jadi pemimpin dengan cara menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, bukan provokatif. Banyak banget ruang untuk memimpin. Ingat, pemimpin sejati itu nggak diukur dari seberapa keras suaranya, tapi dari seberapa kuat dampaknya. Dia bukan cuma hadir di saat enak, tapi justru kelihatan kualitasnya di saat krisis.
Di saat semua orang panik, dia tetap tenang. Di semua orang saling menyalahkan, dia cari solusi. Di saat semua menyerah, dia bilang, ayo coba satu langkah lagi. Dan itu bukan soal hebat, tapi soal niat, soal ketulusan, soal keberanian untuk bertahan walau nggak pasti. Kalau kamu ngerasa di dunia ini terlalu kacau, terlalu ribut, dan kamu capek lihat pemimpin yang cuma janji doang, jangan cuma ngeluh. Jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari dirimu. Kamu mungkin belum bisa ubah dunia hari ini, tapi kalau kamu bisa ubah lingkungan kecilmu, dan dari situ perubahan besar bisa dimulai. Karena pemimpin bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Jadi mulai sekarang berhentilah berpikir bahwa pemimpin itu cuma bos, atau bos yang galak dan suka menyuruh-nyuruh. Pemimpin sejati itu hadir untuk melayani, bukan dilayani. Dia hadir untuk membuat perbedaan, bukan buat pencitraan. Dia hadir bukan untuk merasa lebih hebat, tapi justru untuk membuat orang lain merasa mereka juga bisa. Kepemimpinan bukan label, tapi pilihan. Dan pilihan itu bisa kamu ambil hari ini pun juga.